Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di saat ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami, dan tuntunlah kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki harus kami lakukan. Hanya kepadamu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 dengan perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, terambil tema untuk kita renungkan. Bantulah orang yang meminta pertolonganmu. Saudara,
Kepada siapakah kita akan memberi bantuan? Apakah kepada orang yang hidupnya suka bersenang-senang atau berfoya-foya? Apakah kepada orang yang tidak mau bekerja alias pemalas? Apakah kepada orang yang mau enak-enakan saja? Nanti kalau sudah tidak punya uang, tinggal datang minta saja. Atau kepada orang-orang yang betul-betul layak ditolong karena dia terbatas secara fisik, dia dalam keadaan terjepit dan tidak mempunyai sanak saudara, sebab dia sekarang menjadi orang asing dan sekarang dia lagi butuh bantuan. Saudara, sering hal ini menjadi sesuatu yang dilematis karena kita sulit membedakan mana orang yang betul-betul membutuhkan bantuan atau pertolongan dan mana orang yang suka berbohong. Akhirnya kita menjadi orang yang sulit untuk menolong. Kita lebih senang memberi bantuan pada orang yang pernah membantu kita, alias kita lebih suka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kita yang melakukan itu, bukankah firman Tuhan berkata, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas pasal 6 ayat 33. Nah, pemirsa Taburai Injil yang dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca mengajarkan pada kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, kita pun dituntut untuk menyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kasih, seperti yang ditunjukkan Yesus lebih dulu bagi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita yang berdosa ini telah diselamatkan. Dan pada bagian ini, dalam rangkaian nubuat dan pengajaran Yesus, Yesus sementara berbicara tentang kedatangannya dan penghakiman Tuhan, di mana akan terjadi pemisahan antara orang percaya yang baik, yang dalam firman Tuhan dilukiskan sebagai domba, dengan orang percaya yang jahat, yang diibaratkan seperti kambing. Dan kambing itu akan mendapat penghukuman kekal. Pemirsa Taburai Injil, kekasih-kekasih Kristus, orang percaya yang baik yang dilukiskan sebagai domba, orang-orang ini selalu melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu kurang menarik, kurang sempurna, kurang populer. Karena itu bukan hal-hal besar dan luar biasa. Sebab apa, saudara? Sebab yang mereka lakukan ini juga hanya untuk orang-orang sederhana, orang-orang miskin, untuk orang yang kurang mampu, bahkan tidak terkenal. Mereka adalah kelompok orang-orang susah dan miskin, tidak punya pakaian, orang yang tidak punya rumah, orang-orang sakit, orang-orang yang terpenjara dan lain sebagainya. Namun orang-orang percaya yang baik ini sering tidak menyadari bahwa pelayanan-pelayanan mereka ini begitu penting di mata Tuhan. Sesuai ayat bacaan firman Tuhan ayat 35 pasal 35 ayat 40, ayat 42 hingga 45. Dan dalam bagian ini ada hal menarik yang diajarkan Yesus dari kisah ini adalah orang yang benar merasa tidak benar, seperti ayat 37 hingga 39 bacaan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat tidak benar tetapi merasa hidupnya benar. Ayatnya yang ke-44. Bagian dari pengajaran ini Yesus mau ingatkan kita bahwa kepada mereka yang selalu merasa diri rohani, ingat bahwa di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang munafik, orang yang selalu mencari
pengakuan serta pujian di depan orang banyak. Tetapi apa yang sudah dilakukan berbeda dengan orang-orang yang merasa diri tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan, mereka telah mengerjakan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, kita diminta untuk menjadi orang percaya yang tidak hanya percaya saja, melainkan hidup melakukan segala hal yang baik seperti yang dianjurkan oleh Tuhan, di mana sebagai orang Kristen kita memiliki kewajiban untuk menolong atau membantu orang yang membutuhkan, karena itulah yang sesungguhnya dinyatakan kepada kita. Itulah konsekuensi iman kita, sebab iman itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan hidup hari lepas hari. Seperti kata Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan untuk bagaimana berbuat baik kepada siapa saja demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih Kristus ini kepada sesama lewat perbuatan baik. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Dengarlah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau juga mau jadikan program Tabura Injil ini sebagai alat berkat-Mu, sehingga setiap orang yang boleh menonton, menyaksikan, bahkan menangkap siaran ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian episode Tabura Injil kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati.